sahabat firman Tuhan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ineke dan perkenalkan teman saya Carla. Saya Aida. Ya, kami bertiga hari ini berkumpul karena kami rindu untuk berbincang-bincang tentang kitab suci. Hari ini kita akan membahas mengenai Bapak Paus Fransiskus yang pada hari Maria dikandung tanpa noda tanggal 8 Desember 2020 mengeluarkan surat apostolik yang berjudul Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapa. Surat apostolik ini menandai dimulainya tahun Santo Yusuf yang akan berakhir tanggal 8 Desember 2021. 150 tahun sudah Santo Yusuf juga ditetapkan sebagai pelindung gereja universal oleh Beato Pius IX pada tanggal 8 Desember 1870. Selain itu, Santo Yusuf juga mendapat gelar pelindung para pekerja dari Paus Pius XII dan Paus Yohanes Paulus II menghormatinya sebagai penjaga sang penebus. Sangat menarik untuk kita bahas mengenai Santo Yusuf ini ya, seorang bapak yang selalu menjaga Yesus Kristus dan juga Bunda Maria. Dari keempat Injil, hanya Injil Matius dan Injil Lukas yang membahas tentang Santo Yusuf. Walaupun sangat sedikit, kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi pribadi apakah Santo Yusuf itu. Mari teman-teman kita bahas. Dari silsilah yang kita baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 2 ayat 4, Santo Yusuf merupakan keturunan Daud, keturunan Abraham. Dan kita bisa menggali pribadinya dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di ayat 19, ia dikatakan seorang yang tulus hatinya. Nah, benar banget. Tulus hati. Artinya dia sungguh-sungguh mengasihi tunangannya Maria. Dia ingin menceraikan istrinya, dikatakan di sana. Saya kadang heran membaca ini, tapi ternyata setelah saya dijelaskan, saya tahu bahwa maksudnya Santo Yusuf itu ingin malah dia yang disalahkan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Kenapa begitu? Maria akan dia tinggalkan dalam keadaan hamil. Nah, mungkin zaman sekarang ya orang pasti marah nih, berpikir kok tunangan saya hamil nih ya, belum hidup sebagai suami istri gitu kan. Ya, bisa kita bayangkan ya kalau saat itu Santo Yusuf marah, apa yang terjadi dengan Bunda Maria. Karena hukum pada saat itu wanita yang hamil di luar nikah pasti akan dirajam. Bahkan sampai mati ya. Akankah Tuhan Yesus hadir ke dunia sebagai penyelamat manusia? Bisa jadi enggak terjadi ya. Iya. Dan kalau melihat yang tadi kamu bilang ya, Aida, itu sungguh luar biasa ya. Kayaknya Santo Yusuf itu ingin menanggung supaya dia disalahkan dengan meninggalkan Maria. Kamu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, teman-teman, kita lihat deh Matius 1 ayat 20 sampai 23. Iya. Juga kepada pemirsa sekalian. Bagaimana ceritanya awal mulanya Yusuf ini menjalani segala perintahnya, perintah Bapa. Ternyata Allah menyampaikan perintahnya kepada Santo Yusuf melalui mimpi. Ya. Nah, kalau saya pribadi sih, kalau dapat mimpi tuh bangun tidur kadang hilang. Lupa ya? Iya. Bangun tidur aku mikir cuma begitu saja, ya udah langsung melakukan aktivitas hari itu. Tapi Santo Yusuf ini dapat mimpi dan dia percaya gitu loh. Dan percaya juga bahwa yang bicara itu Allah, bukan yang bunga tidur. Betul. Itu luar biasa ya. Allah, iman Santo Yusuf kepada Allah ya. Sekali dikasih mimpi, percaya gitu. Disuruhnya berat lagi ya. Dan dia
diceritakan di ayat 425 nggak ada komentarnya ya, cuman dibilang dia bangun tidur terus dia langsung melaksanakan perintah Allah. Nah, Iya. kayak gitu. Yusuf itu seorang yang taat ya, dia berarti mempunyai relasi yang dekat dengan Allah pasti, ya. Ya, karena saya pikir mungkin Santo Yusuf juga bersyukur karena dia dipercaya Percaya oleh Allah, ya. Allah ya. Ia diam, dia tidak banyak bicara, tapi ia juga melaksanakan kehendak Allah, apa yang Allah inginkan. Mungkin kalau laki-laki yang lain dia akan menolak tugas yang Tuhan berikan kepada dia ya, karena itu sungguh berat. Kan? Sungguh berat, harus menerima wanita yang sedang mengandung, yang walaupun dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Tapi kan dia juga mungkin ini benar nggak sih? Mungkin ada juga pertanyaan dalam hatinya, tapi karena dia percaya, terus dia taat, ya dia laksanakan kehendak Allah. Dan ini juga yang saya lihat, Tuhan Yesus itu ternyata meneladani sikap Santo Yusuf, bahwa Yesus taat sama Bapaknya di surga sampai mati demi menyelamatkan umat manusia. Dan kalau saya lihat yang seperti tadi Ine bilang ya, Santo Yusuf ini taat, sebenarnya dia apa benar sih Maria mengandung dari Roh Kudus gitu ya. Saya rasa pada waktu pas keluar bayinya Yesus, datang orang Majus menyembah gitu ya, dia baru oh iya ternyata bener, mungkin lega kali ya. Ternyata tunangan aku nih bener ya. Kok bisa ya ada orang Majus datang ini gitu ya. Bangsawan ya kalau orang Majus zaman ternyata dulu kan. bayinya ini benar dari Allah gitu ya, Roh Kudus, bukan karena Maria melakukan sesuatu gitu. Aku rasa dia juga termasuk orang yang paling bersuka cita kali ya. Tunanganku ini nggak nyeleweng. Iya. Kalau kita lihat lagi di Matius 2 ayat 13 sampai 15. 2:13 sampai 15. Oh, Iya. yang penyingkiran ke Mesir ya. Sekali lagi Allah bermimpi kepada Yusuf, memberi perintah. Setelah Yesus lahir, Allah memberi perintah kepada Yusuf untuk mengungsi ke Mesir melalui mimpi lagi. Dan ini pun Jauh baru ya. capek-capek ya, baru selesai Mesir, gitu. istrinya melahirkan gitu loh. Sekarang taat lagi, dilaksanakan lagi ke Mesir. Kita tahu cuacanya saat itu dengan jarak yang entah Jauh berapa ya. ribuan kilometer ya. Berapa seperjalanan? Ya 2000 kilometer 2000 ya kilo ya. kalau dibilang dari Bethlehem ke Mesir, kembali lagi balik lagi ke Nazaret itu ke ya. Nazaret terakhir itu ya. dan bukan cuma waktu yang sehari 2 hari. Kalau sekarang sih mungkin sehari kan. mungkin Itu bawa bilang, bekal kan repot juga sampai ya tuh. 3,5 Bayi lagi. tahun. 3,5 tahun. Dan yang menarik tadi kan dibilang bahwa Santo Yusuf selalu mendapat pesan dari Allah melalui malaikat itu lewat mimpi. Lewat mimpi. Sangat menarik, itu tercatat di Injil Matius ini 4 kali Santo Yusuf itu mendapat mimpi perintah dari Tuhan. Yang tadi 2 sudah diceritakan di awal. Tadi ya. Yang ketiga itu kan di Mesir ketika Tuhan itu menyuruh mereka itu kembali Balik ke Israel. Dan yang keempat ketika Tuhan ingin menenangkan Santo Yusuf yang sedang gundah ketika ingin masuk ke Israel. Masuk Israel Iya, lagi ya. jadi mereka akhirnya tinggal di Nazaret. Ya. Jadi Gitu. sering banget ya mimpinya ya. Tukang mimpi nih. Iya, dan saya lihat kalau di sini tadi kan dibilang Tuhan tuh menenangkan Santo Yusuf lewat mimpinya. Ya, kalau saya lihat Santo Yusuf itu selalu menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan itu selalu hadir pada Santo Yusuf dalam tidurnya untuk menenangkan dia. Itu luar biasa sekali ya, pribadi yang luar biasa. Ada patungnya ya Kak? Iya, Masalah patung Santo Yusuf, Santo Yusuf yang tertidur tertidur. ya. Iya.
Ternyata dia bukan hanya tukang tidur dan tukang mimpi. Ternyata banyak makna di Iya, situ banyak ya. makna di dalamnya. Banyak maknanya di situ. Buat kita penasaran ya, Santo Yusuf ini diam. Iya. Dan teladannya Santo Yusuf bukan cuman buat bapak-bapak ya menurut saya ya. Iya. Buat kita juga, ibu-ibu dan anak-anak. Anak-anak juga ya. Iya. Yang pokoknya keluarga deh gitu ya. Untuk keluarga, karena dalam keluarga itu Allah menghendaki kita tuh saling menyelamatkan sebenarnya ya kan. Memang banyak masalah, selalu dalam keluarga pasti banyak masalah. Seperti kita lihat di keluarga kudus ini aja kan, banyak masalah. Tapi semua kan kita punya tugas, panggilan masing-masing. Ibu, ayah, anak punya tugas kan. Semuanya ini kita harus saling menyelamatkan satu sama lain. Iya ya, kalau saya lihat ya, saya bayangkan situasi Santo Yusuf saat itu dia mendapat kabar, dia harus menerima tunangannya yang sedang mengandung. Bahkan dia memberi nama bayi yang dilahirkan itu dengan nama Yesus, sesuai dengan, saya kadang juga membayangkan Santo Yusuf. Bagaimana perasaan dia ya? Dia harus menerima Maria tunangannya yang sedang mengandung, bukan dari dia, tapi kemudian dia harus menerima anaknya, bahkan memberi nama Yesus sesuai dengan yang diperintahkan Dalam oleh mimpinya. Tuhan dalam mimpinya. Kemudian dia juga harus melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus dari pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dia meninggalkan kenyamanan semuanya, dia harus lewat jalan yang nggak akan terbayangkan lah oleh kita, yang kalau kita sekarang kalau melihat jalan mulus lah lewat jalan tol. Tadi kan juga udah dibilangin ya 2000 km dan Kira-kira perjalanannya itu bayangan kita sekarang sejarah apa ya? Dari Kalau Jakarta Surabaya itu 700 km, bayangkan berarti sekitar 3 kali lipatnya. Jakarta Surabaya. Iya. Dulu sebelum ada tol berapa lama ya? Itu jalan kaki pula. Dia harus kaki. jalan kaki mungkin lewat bukit-bukit. Lewat jalan tikus. Iya, lewat jalan tikus. Iya. Dia harus lewat gurun pasir. Mungkin licin juga jalanannya Iya, ya. dia harus kepanasan, kehujanan, ya kan? Itu luar biasa ya perjalanannya Dan saat itu ya. Kalau saya lihat yang karakter menyimpan segala perkara dalam hati bukan cuma Bunda Maria. Iya, betul. Pada saat itu Santo Yusuf berbicara sama siapa? Iya, Bertukar pikiran sama siapa? Saya rasa dia paling cuma berdoa. betul. Iya. Bicara pada Bunda Maria mungkin sedikit ya. Iya, Karena takut membuat khawatir. iya, Perempuan lebih khawatir. cemas ya. betul. Jadi beban. Terus lagi jaga Bunda bayi Maria kan? sendiri sedang sibuk dengan Kurang bayi tidur Yesus. apa Makanya bisa dia ya? memang benar-benar merawat dan menjaga keluarganya Maria dan Yesus. Ya, kita bisa mengambil satu poin, Bunda Maria dan Santo Yusuf menerima segala perkara dalam hati Merenungkan dalam hati juga ya. dan merenungkan sambil berbicara kepada Allah tentunya ya. Berdoa ya dalam diamnya menjalani itu ya. kehidupan ini ya. Ya. Kita keluarga biasanya dalam menjalani kehidupan ini kalau terdapat masalah udah langsung berantem. Sudah pusing gitu. Pusing. Gimana sih? Panik ya. Karakter diamnya Santo Yusuf juga kita bisa lihat pada waktu keluarga kudus ini dalam perjalanan mengungsi dari Bethlehem, Mesir dan Nazaret. Saat itu tanah yang tandus menjadi subur dan keluar mata air yang airnya segar dan manis. Patung-patung penyembahan Mesir yang segitu banyaknya terguling ketika dilewati oleh Yesus. Dan kemuliaan surga tentunya meliputi mereka. Meliputi Tuhan Yesus. Tapi kita nggak mendengar suara Santo Yusuf sama sekali tuh untuk sombong. Nah, iya. Karena dia sadar dia hanya perantara untuk
menjaga dan Menjaga, merawat iya. bayi Yesus ini ya untuk Betul, kita betul, saat betul. ini begitu loh. Ya hanya bersyukur mungkin ya. Aduh, Iya. saya diminta jadi penjaganya bayi Yesus gitu Dia ya, malah diam, bersyukur. dia melaksanakan kehendak Tuhan, dia tidak sombong. Mm-mm. Dia Padahal luar biasa, bisa ya. nebeng dong. Dia bisa nebeng tenanan gitu ya. Setidak-tidaknya nebeng tenar. Apalagi dia udah susah loh. Benar sekali ya. Menjadi penjaga sang penebus. Dan juga karena dia pekerja keras, menjadi santo pelindung para pekerja atau Betul, para ya. buruh. Seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dan juga Paus Pius XII ya. Ya. Karena itu sebab karena ketaatan dia pada Tuhan, dia menjadi teladan seorang ayah yang memperhatikan keluarganya. Dia berusaha keras demi keluarganya. Dia tidak pernah mengeluh. Orang yang cekatan langsung bertindak tanpa banyak bicara. Ya. Betul sekali. Oke. Ya. Dia benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang ayah sesuai dengan karakter dia. Karakter dia yang memang pekerja keras sebagai manusia ya, karena kan karakter tiap orang berbeda-beda. Mungkin Ya, karena Yusuf ya. diberi Tuhan karakter sebagai seorang pekerja dan dia menjalankan fungsinya itu pekerja keras, tapi dan karakter diam ini juga kita bisa lihat dengan mata pencaharian Yusuf. Dia sebagai seorang tukang kayu. Kalau saya lihat tukang kayu biasanya bekerja dalam tenang. Ya. Gitu loh. Dia bisa, apalagi kalau tukang kayunya membuat ukiran Ukiran. pahatan, Oh, dia nggak itu bisa tuh berisik perlu gitu ya. konsentrasi ya. Nah, makanya kalau saya lihat itulah salah satu ciri bahwa yang menunjukkan bahwa Santo Yusuf pribadi yang pendiam. Memang pendiam ya. Ini saya rasa juga bukan menurun ya. Tidak-tidaknya Yesus setiap hari kan bergaul melihat ayahnya, sehingga ia juga jadi punya profesi yang sama. Kita bisa lihat hubungan relasi yang baik antara Santo Yusuf dengan Yesus, antara ayah dan anak gitu loh. Betul. Saya rasa pasti terjalin komunikasi dan relasi yang amat baik ya. Kalau nggak baik, profesi kayaknya nggak akan menurun. Iya. Anak juga cuek Ya, sama bapaknya karakter ya. juga nggak Iya. akan menurun lah gitu Iya. ya. Betul sekali. Dan Yusuf juga itu melaksanakan fungsinya bukan cuma pekerja keras sebagai ayah yang baik. Dia mengajarkan Yesus hukum Taurat, mendidik bagaimana dari awal pendidikan itu. Nah, Terus peka juga ya. Iya. Ya kan, kalau ada orang yang sakit udah disembuhkan kan Tuhan Yesus ini mau gitu, peka gitu kan. Iya. Jadi nggak takut gitu, malah menghindar Iya, gitu, betul, enggak gitu kan. Jadi ini pasti juga dari ayahnya Santo Iya. Yusuf juga. Kita juga bisa lihat ya teladan Santo Yusuf bagaimana dia dalam menghadapi kesulitan yang dia alami kan. Dia diam, tapi dia juga melaksanakan dalam diamnya, ketaatannya, dia berusaha menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi saat itu. Dan teladan seperti ini juga bisa kita lihat di Lukas bab 2 ayat 48. Lukas bab 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi mereka itu menjaga Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus itu menjadi besar dan penuh hikmat. Tadi kamu bilang ayat berapa lagi? Kalau saya melihat tentang Yusuf juga ada di Lukas bab 2 ayat 48 sampai 49. 48. Saat Yesus hilang, bukan hilang ya, Yesus diam di bait Allah sementara orang tuanya pulang.
Oh iya, yang dicari-cari selama 3 hari itu ya. Iya, benar-benar. Iya. Di situ kan dibilang Bunda Maria pada saat 3 hari kemudian menemukan Yesus di Yerusalem kan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu," maksudnya Santo Maksudnya Yusuf, ya, Santo Yusuf "dan ya. aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalau Wah, saat itu ya, dijawabin begitu gimana tuh? tadi saya sedikit diskusi sebelum kesini dengan suami saya. Ini yang nakal Yesus, atau orang tuanya nih yang kurang Cuek, perhatian, cuek sampai ya. anaknya Oh, hilang gitu. hilang. Terus tadi diceritakan gini, pada saat itu kebiasaannya gini, laki-laki dan perempuan sendiri-sendiri Sendiri, kalau di iya. bait Allah. Oh, Nah. ya misa gitu ya. Misa. Ya, ini karena Oh, Yesus iya. sudah berumur 12 12 tahun, tahun. diperkirakan bersama dengan bapaknya, Bapaknya. karena kan sudah menjelang dewasa. Iya. Iya, iya, iya. Anaknya ini hilang, harusnya bapaknya yang marah kali ya, karena kan sama bapaknya gitu. Gitu. Nah, tapi Santo Yusuf nggak marah. Sekali lagi dia punya kerendahan hati. Dan kalau di sini juga tidak diceritakan. Nah, ini mungkin introspeksi untuk kita saat ini ya, sebagai orang tua ya. Bunda Maria dan Santo Yusuf nggak berantem nih waktu anaknya Iya. hilang. Iya, ya. Kalau kita mungkin Nggak salah-salahan gitu ya. Bagaimana nggak bisa ngurus Nggak bisa anak gitu ngurus ya. Nah, inilah Iya. seperti dengan itu. tenang segala perkara kita harus hadapi dengan lebih tenang, bisa selesai ya. Betul sekali ya. Jadi Santo Yusuf ini seorang bapak yang lemah lembut, tidak pemarah ya. Betul. Tapi di Lukas 2 ayat 51, setelah kejadian itu Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Apakah Santo Yusuf demikian? Nah, Ya, seperti yang tadi ya. Kakak bilang Iya ya. juga ya. Santo Yusuf itu juga menyimpan dia- segalanya dalam Iya. hatinya. Wah, Kalau menarik kita sekali lihat ya ya. teman-teman perbincangan kita hari Kalau ini kita ya. lihat dari perjalanan ceritanya, sepertinya juga Santo Yusuf banyak menyimpan segala perkara Karena dalam dalam hati. hatinya ya. Betul. Wah, menarik. Terima kasih ya teman-teman. Kayaknya sudah cukup kita bincang-bincang hari ini dan saya bisa menyimpulkan. Terima kasih teman-teman. Hari ini luar biasa ya. Kita bisa membahas mengenai pribadi Santo Yusuf. Ternyata Santo Yusuf dan Bunda Maria itu orang terpilih. Orang yang sudah Tuhan persiapkan dalam karya penyelamatan umat manusia. Santo Yusuf, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus merupakan keluarga kudus. Karena baik, Santo Yusuf dan Bunda Maria merupakan orang spesial dengan pribadi yang luar biasa. Pada merekalah Tuhan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah dijaga, dirawat, dan dididik. Tindakan mereka di luar perkiraan manusia biasa. Jadi, sangatlah salah kalau kita meragukan pribadi Santo Yusuf dan Bunda Maria, bahkan menganggap mereka sama seperti kita, manusia yang lemah. Santo Yusuf, orang yang tulus hati, percaya pada Allah, imannya besar, menjadikan ia seorang yang taat melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam diam, ia melaksanakan kehendak Tuhan. Ia pun merupakan ayah dan suami yang lembut dan kuat yang memberikan teladan bagi Tuhan Yesus. Ia tentunya mengajari dan mendidik Yesus mengenai hukum Taurat, sehingga Yesus tumbuh menjadi besar, menjadi pribadi yang berhikmat dan seorang pekerja keras. Santo Yusuf pelindung keluarga, seorang yang rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Dan tahun ini dicanangkan sebagai tahun Santo Yusuf. Mari kita bersama-sama berdoa, berdevosi pada Santo Yusuf, memohon rahmat pada Tuhan
agar kita meneladani sikap dan sifat Santo Yusuf, seorang yang beriman pada Tuhan dan menunjukkan imannya dengan perbuatan. Mari kita berdoa. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruhkan kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang diberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perbolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Seperti yang tertulis dalam surat Yakobus bab 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan di ayat 18b, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa lagi.